MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku we. Kalau misalkan memang ada kader ibu yang terlibat atau tertangkap basah oleh KPK, ya ikutin aja, Bu. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya guys ya. Dan di sini aku mau ajak kalian untuk melihat satu berita tentang PDIP ya, dimana kalian pasti ingat dengan video yang satu ini. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu. Saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa tuh, apa namanya? Si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Tuh Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Nah, di video tersebut Ibu Mega mengatakan bahwa Hasto tidak perlu khawatir karena jika dia tertangkap, ya terciduk oleh KPK, dia akan mendatangi KPK dan dia akan mendatangi Kapolri seperti itu ya. Dan pada kenyataan yang ada, Pak Hasto tetap ditahan oleh KPK guys. Dan gimana ya, itu menunjukkan bahwa Megawati begitu peduli sekali dengan kader-kadernya, peduli sekali dengan petugas-petugas partainya guys ya. Patut diapresiasi juga kepedulian dari Bu Mega ini ya, begitu cinta sekali dengan kader-kader dan petugas-petugas partainya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan jadi kayak gimana ya, kesannya itu Ibu Mega kurang begitu menerima proses hukum yang sedang dilakukan begitu ya. Dan untuk video lebih jelasnya kita simak saja video berikut ini. Siapa yang berada di belakang penyidik Saudara Rosa? PD Perjuangan sangat menghormati KPK. KPK punya misi mulia untuk memberantas korupsi dan menegakkan akhlak bangsa. KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri bukan untuk dengan wajah yang seperti saat ini. KPK seharusnya fokus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar seperti illegal logging, kemudian tambang-tambang ilegal, judi online, korupsi besar, narkoba dan lain-lain yang diduga banyak melibatkan aparatur negara. PD Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap KPK jika benar-benar memberantas korupsi pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Saya bukanlah pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang ditujukan kepada saya ini. Namun mengapa tidak hanya ditarget, kemudian proses-proses sampai melanggar HAM pun dilakukan oleh Saudara Rosa Purba Bekti yang menggunakan KPK bagi kepentingan sempit. Dan itulah pada kesempatan ini saya bertanya, siapa yang berada di belakang penyidik Saudara Rosa tersebut? Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 besok, tim hukum PD Perjuangan akan mengadukan Saudara Rosa Purba Bekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan. Sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Kami percaya bahwa Dewan Pengawas KPK akan bertindak adil dan memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi pihak manapun untuk berani memeriksa Saudara Rosa Purba Bekti
yang nyata-nyata telah melakukan intimidasi dan proses penegakan hukum yang melanggar undang-undang. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku Ini Ibu Mega yang langsung cari gedungnya guys ya. Wah. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba. Ya KPK aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Terus kalau memang MK ini ibu yang bikin, apakah MK ini harus nurut sama ibu? Terus ketika ibu mendirikan KPK, apakah KPK itu tugasnya sebagai pemberantas korupsi orang-orang di luar partai ibu? Begitu. Saat ini KPK itu sudah berjalan sesuai dengan jalurnya, Bu. Jadi kalau misalkan memang ada kader ibu yang terlibat atau tertangkap basah oleh KPK, ya ikutin aja, Bu. Masa giliran kader-kader ibu yang tertangkap KPK seolah-olah KPK itu dijadiin mainan sih, Bu? Salah satu tugas KPK kurang adalah terima melakukan soalnya, Kakak. penyelidikan, penyidikan, dan melakukan tuntutan terhadap kasus tindakan korupsi. Kan sudah benar itu, Bu. Kalau misalkan memang Pak Hasto tidak terbukti bersalah, ya udah ikutin alurnya, tunjukin bukti-buktinya, clear, Bu. Nggak usah sampai menginstruksikan acara retreat para kepala daerah gara-gara hal kayak gini. Ibu kan kasihan, Bu. Gara-gara kasusnya Pak Hasto tertangkap, ibu nggak terima, sehingga para kepala daerah yang dari partainya ibu ikut-ikutan nih. Mereka nunggu instruksi ibu nih. Akhirnya apa? Masyarakat mempertanyakan, ini gimana sih, lebih milih nurut sama ketua partainya atau kepada presidennya? Akhirnya pandangan masyarakat ya mohon maaf, Bu. Kalau misalkan pandangan masyarakat terhadap kepala daerah yang dari partai ibu, ya tanda tanya besar. Katanya negarawan, tapi ngelihat kasusnya Pak Hasto terus menginstruksikan para kepala daerah untuk menunda ikutan retret di Magelang, jatuhnya kok kayak politisi ya, Bu. Mohon maaf nih, Bu, kalau saya salah, ya cuman bertanya aja. Itu adalah bentuk di mana kepedulian seorang Megawati terhadap kader-kader dan petugas-petugas partainya ya. Meskipun tadi kata kakak yang cantik yang terakhir itu mengatakan bahwa sampai-sampai kepala daerah yang berasal dari partai mereka itu masih tetap diatur seperti itu. Padahal kan sekarang naungannya di bawah presiden seperti itu ya guys ya. Dan iya tidak salah juga sih, itu sebenarnya hak mereka sih mau berpolitik seperti apa. Cuman ini kesannya sangat-sangat tidak terima dengan proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto ya. Jadi kayak nggak adil gitu, nggak adil bagi kami seperti itu ya maksudnya. Jadi kesannya yang diambil juga ya, karena beliau yang mendirikan MK dan KPK, jadi kayak kata kakaknya sepertinya harus menurut juga dengan beliau ya. Menurut kalian gimana video yang barusan kita simak, barusan kita lihat ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!